Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang ada di ruang virtual. Untuk hari ini kita melanjutkan bagian-bagian terakhir dari topik perbincangan kita terkait dengan manajemen humas atau public relation. Mungkin tidak semua yang akan bisa kita bahas, begitu besarnya alur tanggung jawab dan juga perspektif tentang kegiatan-kegiatan dari public relation officer-nya sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, salah satu kunci dari kegiatan manajemen humas atau para PR-nya organisasi atau public relation adalah memberikan layanan prima. Jadi tidak hanya sekadar layanan, tetapi memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholders-nya, seluruh pelanggan atau klien atau mereka-mereka yang terlibat, baik internal apalagi eksternalnya lembaga atau perusahaan. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana membangun, bagaimana konsep, dimulai dari konsep terkait dengan layanan prima ini, dan bagaimana membangun layanan prima kepada pelanggan sebagai bentuk layanan dan apresiasi organisasi atau PR-nya organisasi kepada seluruh stakeholders-nya lembaga. Bagian-bagian akan kita bahas untuk hari ini mulai dari pemahaman kita tentang layanan prima, sehingga harus ada satu kesepakatan yang jelas seperti apa layanan prima itu sebenarnya. Kemudian nanti ada satu konsep yang saya ambil dari beberapa pakar terkait dengan keseragaman dalam tataran pelaksanaan oleh sebagian besar lembaga, khususnya perusahaan penghasil produk yang notabene fokusnya adalah bisnis. Mereka menjalankan konsep 7A plus 1S, 7A dan 1S sebagai bentuk dari tataran pelaksanaan layanan prima oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai sebuah organisasi bisnis. Kemudian nanti kita juga akan lihat bagaimana sebenarnya manfaat dan tujuan dari layanan prima. Ada nggak sih tolok ukur sehingga kita bisa meyakini bahwa itu adalah layanan prima atau bukan. Kalau harus kita lihat, sebenarnya coba cek hampir seluruh hotel berbintang, kenapa begitu mahal? Misalnya hotel berbintang 5 nih khususnya, kenapa begitu mahal tapi orang layak dan mau membayar dengan santainya? Karena dibeli itu bukan hanya sekedar fasilitas, tapi adalah layanan prima dari hotel bersangkutan. Kemudian nanti juga ada beberapa tips yang akan saya bagikan ke Anda bagaimana menerapkan layanan prima di sebuah organisasi, sebuah lembaga atau sebuah tempat, dan bagaimana juga menjaga sikap positif, bagaimana akhirnya aktif mendengarkan semua hal yang disampaikan oleh kliennya kita, oleh para stakeholders, apalagi klien yang jelas-jelas membangun kita, membesarkan kita, meski yang mereka jelaskan, mereka sampaikan adalah sebuah keluh kesah atau keluhan tentang layanan yang kita beri. Ini sudah kita bahas di minggu lalu. Harus dihadapi, harus diterima dengan sangat baik, karena mereka juga mendapatkan atau mau bekerja sama dengan kita itu juga tidak mudah dan tidak murah. Oke, baik teman-teman mahasiswa, kita akan coba bahas ini satu persatu. Mudah-mudahan ini memberikan dampak baik, paling tidak memberikan analogi berpikir kepada Anda tentang bagaimana sebenarnya layanan prima. Bahkan secara personal, kita pun terlibat dengan orang lain, atau ketika kita berada dalam sebuah lembaga, secara pribadi seharusnya kita memberikan layanan prima kepada orang-orang yang terlibat di sekitar kita. Baik, pertanyaan pertama yang akan kita coba bahas, yang sebenarnya akan menjadi dasar berpikir untuk bisa melihat, bisa merasakan, bisa melakukan bagaimana sebenarnya layanan prima itu bisa kita berikan. Ada istilah secara internasional yang menyatakan bahwa maksud utama dari layanan prima yang kita sampaikan ini adalah excellent service. Jadi tidak ada lagi di atas excellent, memang yang paling baik yang kita bisa lakukan.
Nah, apa itu? Suatu upaya sebenarnya adalah suatu usaha yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga, oleh instansi, oleh perusahaan atau organisasi atau penyedia barang dan jasa ketika menyampaikan informasi, ketika memberikan pelayanan dan servis dan produk itu sendiri. Jadi melalui produk dan jasa itu sendiri kepada konsumen, kepada siapapun di luar organisasi dengan sebaik-baiknya yang kita bisa lakukan, sehingga apa? Kepuasan konsumen bisa tercapai. Ada istilahnya tingkat kepuasan, satisfaction-nya para pelanggan. Jadi untuk sampai pada tahap puas, nah itu tidak gampang. Jadi tujuan dari yang disebut dengan excellent service atau layanan prima berarti sebuah usaha yang kita lakukan dengan amat sungguh-sungguh sebaik mungkin pada taraf paling tinggi. Jadi tidak main-main, didesain sedemikian rupa sampai para pelanggan, sampai orang-orang yang kita maksudkan, sampai pihak-pihak yang kita maksudkan yang punya kaitan dengan perusahaan atau lembaga atau organisasi atau instansi kita merasa puas. Nah, pelayanan prima sejatinya, seyogyanya harus mampu menjawab keinginan, hasrat, dan keseluruhan pertanyaan para konsumen dengan apa? Dengan etika dan juga berdasarkan azas komunikasi. Jadi ini merupakan sektor yang mengindikasikan bahwa ini yang dilakukan oleh para PR-nya, tanggung jawab PR-nya lembaga. Meski secara keseluruhan semua yang terlibat dalam lembaga punya kewajiban yang sama, tapi fokus utama disinilah peran dari PR-nya lembaga, khususnya lembaga bisnis kalau kita bicara soal keuntungan dari sisi bisnis. Jadi itu didasarkan pada azas komunikasi bisnis yang baik. Nah, bahkan dalam satu buku yang pernah saya baca terkait dengan layanan prima, ini karya anak bangsa sebenarnya, tapi luar biasa bagus dari sisi bisnis. Karya dari Nina Rahmayanti. Nanti saudara bisa lihat buku Nina Rahmayanti yang diterbitkan dari tahun 2013. Di situ dijelaskan bahwa layanan prima mampu menjawab perkembangan segala kebutuhan, khususnya kebutuhan para pelanggan setiap saat secara konsisten dan punya standar tinggi. Jadi ada 3 dasarnya. Mampu menjawab perkembangan kebutuhan. Jadi kebutuhan pelanggan setiap saat. Artinya tidak ada waktu-waktu yang tidak boleh. Kapanpun para pelanggan mau, kita siap menjawab. Ya siang, ya malam, ya pagi, ya bahkan kadang-kadang di tanggal merah pada saat Anda libur, nggak ada kata tidak. Kita tidak bisa mengaku bahwa saya nggak bisa jawab hari ini, nggak bisa. Jadi setiap saat itu dilakukan secara konsisten dan standar tinggi. Setiap saat konsisten, berarti terus menerus, dan standarnya tidak main-main, yang paling tinggi. Maka kita menyebutnya excellent service, sebaik dan setinggi yang kita bisa lakukan. Apa sebenarnya keuntungan dari layanan prima ketika kita berikan kepada para konsumen, kepada para pelanggan kita, kepada keseluruhan umat manusia atau lembaga lain atau manusia-manusia lain, personal lain, instansi lain di luar organisasi kita, tetapi ada keterlibatan, ada kondisi yang saling menguntungkan tentang keberadaan mereka, bahkan kepada orang-orang yang ada di dalam instansi sekalipun. Ketika layanan prima diberikan, apa manfaat dan tujuannya? Ini menjadi bagian lain yang juga harus dijawab oleh lembaga, khususnya bagi mereka-mereka yang kita sebut sebagai public relation officer-nya lembaga tersebut.
Yang pertama, jadi kita bahas beberapa di antaranya dari sekian banyak yang mungkin Anda baca dari sisi yang berbeda juga. Tapi yang namanya layanan prima atau excellent service ketika diberikan memang banyak sekali manfaat untuk lembaga itu sendiri. Bahkan dari sisi material nggak bisa kita hitung. Karena sekali orang merasa dijamin atas layanan tadi, apalagi kita bahas dari sisi yang 3 yang disampaikan oleh Nina tadi, itu mampu diberikan atau dijawab secara keseluruhan terus menerus atau konsisten kapanpun atau dimanapun, kemudian juga tidak mengindikasikan bahwa kita lagi libur, jadi secara kontinu terus menerus, bahkan standar yang diberikan adalah standar tertinggi. Wajar setiap orang, setiap pelanggan yang sudah sekali menggunakan jasa atau produknya kita atau yang berhubungan dengan lembaga kita, maka selamanya mereka tidak akan mau lepas. Nah, ini manfaat yang paling luar biasa sebenarnya. Dan manfaat lainnya apa dari layanan prima itu? Manfaat lainnya sebagai fungsi untuk menjalankan berbagai fungsi. Jadi manfaatnya untuk menjalankan dan memanfaatkan berbagai fungsi layanan, mulai dari fungsi komunikasi, fungsi ekonomi, fungsi penilaian, dan lain sebagainya. Kita coba lihat yang fungsi komunikasi misalnya. Ini adalah layanan prima sebagai sebuah usaha untuk menyampaikan informasi terkait produk, terkait jasa yang kita punya, terkait apapun yang ingin kita sampaikan kepada para pelanggan kita, yang didapat oleh konsumen kita ketika membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa yang kita punya. Jadi ada informasi detail dan jangan bohong. Informasi yang diberikan adalah informasi yang benar, jujur. Dan yang kedua adalah bahwa layanan prima itu bermanfaat untuk menjalankan namanya fungsi ekonomi. Ya, dengan layanan yang baik dan kondisi excellent tadi, maka bisnis atau usaha yang akan kita lakukan akan semakin untung. Karena sekali orang merasa puas, maka selamanya mereka akan mau menjadi pelanggan terbaik kita, akan selalu memanfaatkan produk dan jasa kita. Mereka nggak akan pernah lari atau meninggalkan produk yang kita punya. Yang ketiga, untuk memanfaatkan yang namanya fungsi penilaian. Fungsi penilaian artinya adalah layanan prima, layanan yang terbaik, excellent prima tadi akan membuat para konsumen kita, para pelanggan kita untuk menilai tingkat kebaikan, tingkat kecakapan dalam melayani konsumen. Sehingga apa? Mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan. Dan bukan itu saja, sekali mereka merasa nyaman, merasa puas, mulut mereka akan menjadi sumber informasi buat produk kita kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Maka akan bermunculanlah pelanggan-pelanggan baru melalui fungsi penilaian ini. Jadi kalau sekali orang menilai baik, apalagi nota kebiasaan orang kita, sekali mereka menilai itu, maka seumur hidup kadang-kadang susah diganti. Sekali menilai buruk, walaupun kita sudah memperbaiki diri, juga cenderung susah untuk meluruskannya. Dan yang terakhir adalah fungsi persaingan. Jadi layanan prima dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk persaingan. Bahkan beberapa ada yang mengandalkan kualitas layanan dibanding dengan kualitas produk itu sendiri. Jadi layanan kadang-kadang diperlukan mereka. Teman-teman mahasiswa semuanya, kita lanjut kembali bahasan tentang layanan prima. Jadi apa sebenarnya tujuan dari layanan prima itu kita berikan? Di antaranya adalah satu, memberikan kepuasan atau tingkat kepuasan yang luar biasa kepada keseluruhan pelanggan, khususnya pelanggan atau mereka-mereka yang memang terlibat secara langsung dengan perusahaan atau lembaga kita. Yang kedua, memberikan kepercayaan. Artinya sekali mereka merasa nyaman, sekali mereka merasa dilayani, seumur hidup kadang-kadang mereka akan bisa percaya pada kita. Jadi membuat orang percaya cukup sekali kalau untuk konteks ini. Tapi sekali mereka tidak percaya, maka seumur hidup akan sulit mengejar atau membuat mereka kembali mempercayai apa yang kita punya. Dan yang kedua adalah sebagai upaya kita sebagai perusahaan
atau lembaga atau organisasi untuk menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat retensi konsumen. Jadi kalau dunia bisnis ini menjadi catatan yang paling luar biasa yang mereka pikirkan. Makanya untuk sebuah perusahaan bisnis, untuk konteks layanan itu anggarannya juga tidak sedikit. Memberikan layanan terbaik kepada pelanggan itu memang membutuhkan energi yang luar biasa, yang mesti didesain, yang difikirkan. Jadi tidak hanya sekedar energi, waktu, juga materi. Tetapi ketika itu sudah sampai, sudah kita buat, kita sudah lakukan, itu akan berbalik berlipat-lipat kali. Nah sayangnya orang kita kan lebih memikirkan keuntungan di depan, tetapi akan selamanya kan begitu terus. Tetapi perusahaan, kenapa sebuah perusahaan bisa begitu hebat, begitu besar? Karena mereka rela mati-matian memberikan energi dan materi yang begitu besar sebagai modal di awal, tetapi mereka akan mendapatkan berlipat ganda dan long life. Bahkan seumur hidup keuntungan itu mereka akan terus rasakan. Nah, itu dari sudut dan pandangan bisnis. Jadi kalah di awal, menang di proses dan akhir yang begitu panjang. Nah, yang ketiga adalah tujuannya membantu para konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Jadi mereka tidak akan sulit-sulit. Ketika mereka sudah percaya, sudah yakin, mereka tidak akan lihat lagi kiri kanan. Keputusan begitu gampang. Ketika pengen produk tertentu, mereka tidak akan lihat lagi produk-produk sejenis. Tinggal menggunakan apa yang mereka sudah pernah percayai dan pernah rasakan manfaatnya. Kemudian yang keempat adalah mempermudah para konsumen. Jadi kita membantu para konsumen, para langganan kita untuk memahami produk yang kita jual. Dan yang terakhir adalah menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Karena apa? Ketika memberikan layanan prima, ketika excellent service diberikan, yang di atas itu adalah para pelanggan. Maka pelanggan adalah raja, bukan kita. Jadi kita nggak bisa semena-mena. Karena setiap waktu ketika mereka komplain, kita harus siap memberikan jawaban terbaik, memberikan layanan terbaik kepada mereka. Teman-teman mahasiswa semuanya, sekarang kita lihat bagaimana tolok ukur dari pelayanan prima itu. Apa saja tolok ukur yang kita bisa gunakan? Yang pertama adalah kaitannya dengan transparansi. Artinya adalah pelayanan yang terbuka, gampang diakses oleh siapapun, khususnya para konsumen, dan juga mudah dimengerti. Jadi tidak memberikan multidimensi, multimakna demi menyelamatkan diri atau perusahaan kita. Artinya apa? Konsumen mengetahui apa yang mereka dapat dari perusahaan, dari lembaga kita, mengetahui segala proses pelayanan yang terjadi. Apa yang mereka butuhkan, mereka bisa dapatkan dengan amat sangat jelas. Yang kedua, tolok ukurnya adalah tanggung jawab. Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika, perundang-undangan, hukum yang berjalan, dan standar operasional layanan. Kemudian yang ketiga adalah kondisi. Yang keempat adalah partisipasi. Kalau kondisi, pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan. Dan partisipasi maksudnya adalah layanan itu seharusnya bersifat dua arah, di mana memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitarnya juga. Kemudian adalah kesamaan hak. Layanan harus bersifat adil untuk semuanya, tidak memandang agama, ras, golongan, dan situasi sosial. Semuanya sama. Dan terakhir harus adil. Bersifat adil baik bagi pemberi layanan maupun penerima layanan. Baik, kita sampai ke bagian terakhir dari pertemuan kita kali ini untuk melihat bagaimana sebenarnya konsep layanan 7A plus S sebagai bentuk layanan prima atau excellent service yang banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bisnis besar di dunia, bahkan khususnya hotel berbintang 5. Jadi salah satu indikasi dari bintang 5 itu ya layanan excellent service ya. Apa saja 7A itu plus S nanti akan kita bahas. Jadi ini cukup familiar istilah 7A plus S ini di dunia bisnis, khususnya para organisasi atau perusahaan-perusahaan yang tengah mengembangkan konsep layanan prima atau excellent service melalui tangan-tangan dingin para public relation officer-nya.
Nah, kita coba lihat yang pertama apa? A pertama adalah attitude. Ini nggak bisa tidak, harus wajib kudu. Nah, artinya apa? Sikap yang harus diterapkan ketika kita menemui pelanggan, memberikan layanan, attitude. Jangan seperti raja, tapi kebalikan. Pelanggan adalah raja, kita adalah orang yang melayani. Mustahil orang yang melayani sikapnya di atas para pelanggan. Nah, ini yang kebanyakan yang terjadi, kita lupa. Nah, sikap ramah, penuh perhatian, sopan, dengan senyuman, berpikir sehat, positif, tidak ada garutan kemarahan, sakit hati, nggak ada. Lempeng, begitu membahagiakan dan begitu memberikan kenyamanan buat orang lain. Dan ini bersifat keseluruhan, artinya mulai dari pimpinan tertinggi sampai para karyawan yang notabene akan berhubungan dengan para pelanggan. Nah, kalau di hotel termasuk orang-orang yang akan siapapun lah, bahkan cleaning service sekalipun, kita tidak boleh menganggap cleaning service sebagai bagian terendah, tapi justru karena mereka lah sebuah layanan prima bisa menjadi excellent. Nah, tidak ada satu bagian pun ketika sebuah lembaga dianggap sistem yang kita bisa anggap rendah. Semua sama, punya keterlibatan dan punya sumbangan yang begitu besar dalam konteks masing-masing. Nah, itu dari konsep excellent service yang harus diterapkan. Dan konsumen, buat konsumen, sikap ini merupakan penilaian terdepan buat mereka. Dan konsumen akan memberikan kesan pertama terhadap perusahaan, terhadap lembaga melalui sikap dan perilaku. Jadi apa yang dirasakan dan dilihat itu yang pertama itu ya attitude ini. Walaupun kita tidak berhadapan langsung dengan konsumen, tetapi ketika mereka melihat itu jadi penilaian. Nah, yang kedua apa? Attention. Attention artinya adalah dalam memberikan layanan para customer service, berarti kita dari pihak kita, keseluruhan orang di pihaknya kita harus memberikan perhatian, harus memperhatikan, kemudian mencermati apa yang diinginkan oleh konsumen sekecil apapun, jangan gondok. Nah, taruh perhatian lebih pada apa yang dipilih, yang diinginkan, tanyakan sebaik mungkin apa yang membuat para konsumen nyaman. Nah, gimana sih sebenarnya? Attention itu berarti dengan ini, bukan sekedar dengan ini. Ketika memberikan layanan, seakan-akan orang tua memberikan layanan kepada anak atau anak kepada orang tua, ada rasa yang kita tidak bisa pungkiri. Nah, kemudian yang ketiga, action namanya. Action itu meliputi berbagai tindakan, keseluruhan tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Misalnya mencatat pesanan konsumen, ya detail, jangan ada yang terlewatkan. Walaupun persoalan misalnya kalau kita punya usaha di bidang makanan, ada orang-orang tertentu yang menuntut garamnya sedikit, harus kapasitas tuh jangan dikasih garam, jangan ada telurnya, jangan ada ininya. Nah, itu harus dicatat sedemikian rupa sehingga sampai ke mereka puas, mereka tahu persis karena pasti mereka punya maksud. Nah, kemudian yang ke A4-nya itu adalah, yang keempat adalah ability. Apa itu ability? Ability artinya adalah kesanggupan. Meski pada awalnya bukan konsep dasar, namun sebenarnya di era-era sekarang itu berkembang terus, di mana para pelayan konsumen harus memiliki ability atau kemampuan, kesanggupan. Artinya apa? Pelayan konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumennya, para mereka yang notabene adalah orang yang meminta itu untuk diberikan, ya klien kita. Misalnya komunikasi, berarti seluruh orang yang terlibat di perusahaan kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, yang handal, kemampuan selling atau kemampuan menjual, kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, manajemen kecemasan, hingga hal yang lebih praktis, misalnya apa, teknologi seperti Excel, software transaksi, dan juga mesin kasir dan lain sebagainya. Ada tuntutan ability ini menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang yang terlibat di dalam perusahaan atau lembaga kita.
Jadi ketika konsumen butuh, tidak menunggu lagi, tunggu ya Bu, tunggu Pak, karena bagian ini masih makan siang. Aduh, itu bukan jawaban. Jawabannya adalah siapapun yang di depan matanya yang sang tengah memberikan layanan harus memiliki kesanggupan sederhana untuk mendapatkan layanan itu. Jadi ketika layanan prima, tidak ada penundaan waktu, tidak ada alasan-alasan apapun, semua bisa melakukan. Meski dulu tidak familiar, tapi sekarang menjadi begitu berkembang. Maka perusahaan besar menuntut banyak hal dari setiap calon karyawannya. Nah, kemudian berikutnya adalah appearance. Appearance ini artinya adalah apa ya kalau kita mesti menggunakan bahasa yang jelas gini. Jika Anda ingin menggunakan jasa konsultasi fashion misal, orang yang melayani Anda ternyata urakan dan tidak berpenampilan selayaknya, ini menyuruh orang untuk fashion, tapi Anda sendiri tidak memenuhi akurasi yang Anda sebutkan sebagai fashionable tadi, orang nggak akan percaya. Nah, pasti Anda mempertanyakan kredibilitas pelayanan Anda. Para konsumen akan mempertanyakan itu. Atau bagian yang lain terkait dengan appearance ini. Anda menuntut orang untuk mampu berkomunikasi secara baik. Harus begini, harus begini. Cara berbicara yang baik. Bagaimana modulasi, bagaimana artikulasi. Tetapi ketika Anda bicara, bagian-bagian itu justru terlewatkan. Itu justru dipertanyakan kredibilitasnya. Maka appearance atau penampilan ternyata mau tidak mau harus wajib kudu mempengaruhi pelayanan prima. Jadi yang bicara tidak sekedar bicara. Penampilan bukan hanya sekedar penampilan luar. Penampilan non fisik misalnya, kewarasan dan gaya bicara. Jika usaha Anda bergerak di bidang pelayanan misalnya, maka usahakan menggunakan penampilan yang rapih dalam menggunakan setelan walaupun sederhana, tidak harus mahal tapi rapi, enak dilihat. Berbeda dengan pelayanan teknis di mana Anda harus meyakinkan konsumen dengan membawa kelengkapan alat, bukan bajunya, alat yang dipertanyakan. Jadi ada kesesuaian. Nah, itu yang appearance. Kita masuk ke berikutnya, accountability atau pertanggungjawaban. Apa pula maksudnya? Dalam excellent service, tanggung jawab menjadi bagian utama. Anda sebagai pelayan konsumen harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan layanan, maka itu harus diberikan. Hal ini sebenarnya menjadi dasar di tiap pekerjaan apapun bentuknya. Anda harus bertanggung jawab sehingga apa? Fokus pada layanan, bukan fokus pada keuntungan. Keuntungan adalah impact. Layanan yang paling penting. Nah, itu yang bentuk tanggung jawab. Ketika Anda menjanjikan jam 1, ya semuanya jam 1 beres. Nah, ketika Anda menyatakan bahwa ini bisa menghilangkan ini, betul-betul itu bisa hilang. Jangan hanya janji, tanggung jawab. Accountability. Yang terakhir, 7A. Kita sudah bahas 6A atau 6A. Kita beralih ke A yang terakhir, yaitu affirmation. Anda harus memiliki sikap ini. Tidak hanya Anda, tapi keseluruhan orang yang ada di lembaga atau perusahaan kita. Apalagi perusahaan bisnis. Tapi penting sebenarnya apapun perusahaannya untuk kita berkiblat pada konteks bisnis. Untuk hal-hal tertentu. Karena untuk kaitannya dengan excellent service, apapun bentuk organisasi atau instansinya punya kewajiban yang sama memberikan layanan prima kepada para pelanggannya. Nah, artinya apa? Dalam konteks affirmation ini, sebagai pelayan, Anda harus membuat diri Anda atau kita harus membuat diri kita berpikir positif dan menegaskan pada pikiran kita, pada hati kita bahwa kita ada pada posisi-posisi atau pada hal-hal yang sebenarnya positif. Membangun itu yang penting. Hal ini apa? Membantu kita menyingkirkan berbagai
berbagai sifat emosional. Misalnya ketika kita memberikan layanan kepada konsumen, mereka melakukan pengaduan bahwa ini jorok, itu jorok, segala macam, atau ini kasar. Jangan buruknya dulu, terima sebagai satu positif, satu kondisi positif. Jangan-jangan, meskipun ada di pikiran kita, rasanya mustahil para karyawan kita melakukan itu. Mustahil, bahwa semuanya kita sudah periksa, tapi kenapa dibilang jorok? Kadang-kadang ada yang terlewatkan. Jadi terima itu sebagai tindakan yang positif dulu, pikiran positif, dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada mereka. Jadi jangan marahnya dulu, mustahil, jangan dijawab dulu. Terima, oke, kita akan cek. Tapi rasanya ya silahkan saja dijawab dengan komunikasi yang baik. Nah, ini yang saya bilang tadi membantu kita menyingkirkan sifat-sifat emosional yang berlebihan dan lebih profesional ketika menjalankan sebuah usaha, ketika sedang menghadapi para pelanggan atau klien atau konsumen. Teman-teman mahasiswa, yang terakhir yang kita bilang tadi 7A plus 1S. S-nya apa? S-nya itu adalah simpati. Seperti yang saya bilang, simpati itu satu level di atas empati. Kalau empati kita ngerasain apa yang dirasakan orang lain, just selesai. Misalnya ada orang jualan, nenek-nenek sudah tua, kita ingat orang tua kita di rumah, kasihan ya. Kalau seandainya mama saya juga begitu, ya Allah. Itu batin kita tersentuh. Nah, itu empati. Kalau simpati berada satu level di atas itu, namanya kita juga berpikir sebagai layanan prima, excellent service, harus yang paling tinggi. Nah, simpati, pada saat empati sudah kita rasakan, maka perilaku kita akan bergerak untuk melakukan. Maka kita akan beli, suka tidak suka, butuh nggak butuh, kita akan membantu si nenek tadi yang berjualan. Sehingga apa? Itu bisa memberikan keuntungan, bisa meringankan bebannya sebagai orang tua ketika berada di jalanan. Nah, itu yang simpati, satu level di atas empati. Maka S di sini dalam konteks layanan prima bukan 8S, bukan 8A. Karena A yang terakhir itu empati. Tapi bukan empati itu, tapi simpati yang diminta. Nah, simpati itu kalau dimaknain dalam konsep excellent service itu sikap di mana kita, di mana Anda bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, kemudian melakukan untuk membuat rasa itu menjadi tersalurkan, sehingga memberikan dampak dan keuntungan bagi orang yang Anda lihat dan Anda pikirkan tadi. Nah, itu yang saya contohkan kepada Anda terkait seperti ibu-ibu tadi. Nah, kebayang nggak ketika kita memberikan layanan prima kepada pelanggan, misal dunia perhotelan yang saya bilang tadi. Ada konsumen yang memberikan tanggapan bahwa ini begini sebagai bentuk dari ketidaknyamanan dia. Jangan diterima buruk dulu. Rasakan dulu bahwa dia sudah bayar mahal. Seandainya saya di posisi dia, ya wajar dia akan melakukan itu. Maka terimalah dengan baik. Oke, mudah-mudahan ini bisa Anda pahami, banyak manfaatnya dalam konteks excellent prima. Saya Anwar Kadri pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.